Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon yang berdiri di sini kalau ada celana keluar duduk aja. Silang yang menghalangi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa du'afa lil muttaqin jazil al-ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmudin wa ajalu mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yasrahu Allahu laha la nasr. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manar al-islam ba'da al-duthur. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'd. Yang saya banggakan DPP Forza dengan segenap perangkatnya, yang saya banggakan seluruh anggota Forza yang hadir hari ini. Forza, Forza. Tanpa Forza, Rhoma Irama bukan siapa-siapa. Tanpa Forza, Soneta bukan apa-apa. Terima kasih banyak atas fans, atas kekaguman, penghargaan Anda semua terhadap Soneta dan Rhoma Irama. Ini buat saya satu rahmah, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga sekaligus merupakan ujian buat saya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menguji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Kalau kita mendapat kebaikan, itu pun ujian. Begitu juga kalau kita mendapat keburukan. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Rhoma dan Soneta melalui Forza ini sekaligus rahmat juga ujian buat saya. Mohon doanya agar saya dan Soneta dapat menerima ujian ini sebagai satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk agama, bangsa dan negara. Amin. Kita di sini berhalal bihalal, halal bihalal. Secara etimologis halal artinya boleh, bi dengan, jadi boleh dengan boleh secara bahasa itu. Secara terminologi halal bihalal artinya saling membolehkan, saling memaafkan. Nah, ini satu budaya yang gak ada di dunia yang lain. Ini cuma ada di Indonesia, halal bihalal ini. Satu ijtihad ulama Indonesia yang luar biasa dalam rangka mengimplementasikan dua dari sifat takwa, yaitu kazminul ghaidz wal 'afina 'anil nas. Saling menahan marah, penyabar, dan saling memaafkan. Itu dua ciri dari sekian banyak ciri orang takwa, yaitu saling memaafkan. Makanya ulama kita berijtihad untuk membuat satu event, satu momentum kumpul bersama, saling maafkan, dan disebutlah halal bihalal. Paham? Gue boleh minum dulu nggak? Nah, Zainal giginya begini Zainal. Forza yang saya banggakan, oh Masya Allah, saya lupa menegur Soneta Group ini. Ada siapa aja Mat yang datang?
Johri, Didi, Muhammad, Femina ada? Fendi, terus Femina siapa aja? Dewi, siapa lagi? Dewi, siapa lagi? Dewi, Yani, Lida, oke, juga anak-anakku. Sampai mana tadi? Halal bihalal. Jadi kita hari ini insya Allah beridul fitri. Halal bihalal disandarkan kepada momen Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Ada dua makna. Idul Fitri bisa berarti kembali berbuka, iftar. Jadi sejak sebulan penuh berpuasa nggak boleh makan siang, sekarang boleh makan siang tanggal 1 Syawal itu, ya. Makanya Idul Fitri kembali berbuka. Tapi makna yang paling hakiki Idul Fitri kembali kepada fitrah. Apa fitrah manusia? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani ayu nasrani ayu majusani. Orang tua mereka lah yang membuat anak-anak yang fitrah tadi menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi kelahiran manusia semuanya fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah Islam. Fitrah adalah takwa. Sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita diterjunkan ke alam rahim, bahkan diterjunkan ke dunia ini, Allah pernah mengumpulkan keturunan anak Adam semuanya dari tulang punggungnya. Ternyata sperma cikal bakal pembuat manusia itu bersumber dari tulang sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Nah ini Allah SWT berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumpulkan seluruh keturunan anak Adam dari tulang punggung mereka di zaman azali dulu, sebelum kita diberikan fisik kayak sekarang ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Saat itu seluruh manusia dalam alam ruh, dalam alam azali, termasuk orang forsa, semuanya ada di sana. Kita menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar nanti pada hari kiamat tidak ada seorang manusia pun yang berkata, saya enggak pernah diperkenalkan sama Tuhan, makanya saya tidak bertuhan. Tidak akan ada manusia. Oleh karena itu secara instinktif, secara naluriah, tidak ada manusia yang mengingkari keberadaan Tuhan, termasuk seateis apapun, sekafir apapun. Secara instinktif manusia mengakui adanya super power, adanya super ego yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah fitrah kita. Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada takwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, aku wajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu kembali bertakwa.
la'allakum tattaqun, supaya kamu kembali kepada fitrahmu, yaitu makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejak dilahirkan oleh ibu kita fitrah suci, takwa. Begitu lahir, kecil kita, remaja kita, dewasa kita, bandel kita. Betul nggak? Bandel kan lo? Sama bandel. Berdosa kita, betul. Mata kita berdosa, pikiran kita berdosa, telinga, lidah berdosa, hati berdosa. Lalu dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maka diciptakannya siam Ramadan, puasa Ramadan, yang kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan dengan motif iman, wahtisaban dengan perhitungan, artinya puasa pikirannya, indranya, matanya, semuanya, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya, semua dihapuskan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini 1 Syawal kita kembali fitrah, kembali suci, kembali menjadi makhluk yang bertakwa. Amin. Saya mau tanya, kemarin sudah puasa full apa belum? Imanan apa tidak? Waktu saban apa tidak? Benar loh. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau beriman dan waktu saban, berarti sekarang sudah menjadi orang takwa. Sudah takwa belum loh? Insyaallah. Benar. Oke, coba cek diri kita masing-masing. Berhasilkah kita puasa kemarin? Kalau berhasil, kita menjadi orang takwa hari ini. Cirinya apa? Ada 7. Coba cek sama kamu masing-masing semuanya. Ada nggak yang 7? Pertama, orang takwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Beriman enggak sama yang gaib? Beriman sama Allah. Yang kedua cirinya wa yuqimunas shalah, menegakkan salat 5 waktu. Salat enggak? Dua tuh ciri. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, suka memberi, suka bersedekah, suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Artinya murah hati, suka sedekah. Yang suka sedekah itu bukan orang kaya aja. Sedekah itu orang miskin pun bisa bersedekah. Ente punya duit 10.000, bisa sedekah nggak? Bisa kasih 1.000 orang lain. Betul? Betul. Jadi ciri orang takwa yang ketiga, suka bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Yuk, suka bersedekah nggak? Yang keempat, wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah. Tidak emosional, tidak temperamental, alias penyabar. Paham? Paham? Udah sabar belum? Masih suka marah enggak? Udah makan belum tadi? Yang belum sabar. Jadi orang takwa. Ciri yang kelima, wal afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang. Ini halal bihalal. Jadi ulama kita membuat satu ijtihad, melakukan halal bihalal dalam rangka wal afina 'anil nas, ciri kelima orang takwa. Ya, tidak pendendam, suka memaafkan kesalahan orang lain. Bisa memaafkan? Yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik kepada sesama manusia. Suka berbuat baik. Sudah belum? Yang ketujuh, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim, yaitu kalau dia terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, karena yang namanya manusia
Mahfalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi orang bertakwa ketika dia terlanjur bersalah, terlanjur berbuat dosa, segera ingat kepada Allah dan beristighfar. Paham? Inilah 7 ciri orang takwa. Lalu apa hasilnya orang takwa? Keuntungannya dunia akhirat. Dunia yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa di dunia akan diberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Tuh keuntungan yang satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Paham? Keuntungan di akhirat, masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi keuntungan orang bertakwa di dunia akan selalu mendapat solusi dari kesulitan hidup, akan selalu mendapat rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, nanti mati dijamin masuk surga. Amin. Amin. Forza. Forza. Baik, selanjutnya apa? Ya, nyanyi. Saya akan berikan hadiah beberapa buah lagu. Maksud saya 1 lagu. Ini Kang Organ, mana Kang Organ? Mana Kang Organ? Sekarang.